Dugaan pelanggaran HAM berat mengintai. Publik tunggu sikap tegas Polda Sulsel. Ketika masyarakat menaruh harapan besar terhadap semangat presisi prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan yang digaungkan Kapolri, kenyataan di lapangan terkadang berbicara sebaliknya. Hal itu dirasakan oleh Ishak Hamzah, warga Makassar yang mengaku menjadi korban dugaan kriminalisasi hukum oleh oknum aparat kepolisian. Ia menilai konsep presisi Polri mandul dalam penegakan keadilan terhadap dirinya sebagai masyarakat kecil yang mencari kebenaran. Ishak Hamzah baru saja menjalani masa penahanan selama 58 hari di rumah tahanan Rutan Polrestabes Makassar, terkait laporan polisi nomor LP 790/12/2021 SPKT, Restabes Makassar, tanggal 17 Desember tahun 2021. Perkara yang disangkakan kepadanya atas dugaan penyerobotan lahan berdasarkan pasal 167 KUHP serta adanya penambahan pasal yang ditambahkan oleh penyidik pasal 263 ayat 2, yaitu tentang pemalsuan dokumen. Namun, menurut pengakuan Ishak, seluruh proses hukum yang dijalaninya penuh kejanggalan, tekanan, dan penyimpangan dari asas keadilan yang semestinya dijunjung oleh aparat penegak hukum. Saya ini hanya mempertahankan hak atas tanah warisan keluarga. Tapi saya justru dijadikan tersangka. Bahkan ditahan selama hampir 2 bulan. Ini bukan lagi penegakan hukum, tapi pembunuhan karakter dan penindasan hukum terhadap saya sebagai orang kecil, ujar Ishak dengan nada getir ketika ditemui di Makassar, Senin, tanggal 20 Oktober tahun 2025. Perjalanan panjang penderitaan Ishak Hamzah bukan hal yang baru. Ia menuturkan, sengketa lahan yang menjeratnya telah berlangsung sejak tahun 2011. Ketika ia dan almarhum ayahnya, Hamzah dengan tabah, mulai berhadapan dengan pihak-pihak yang diduga memiliki kepentingan besar untuk menguasai lahan warisan keluarga mereka di wilayah Kelurahan Barombong, Kota Makassar. Sudah 15 tahun saya berjuang. Dulu waktu bapak saya masih hidup, kami berdua sering dilaporkan ke polisi, yang selalu berupaya untuk menggusur kami dari tanah yang jelas-jelas milik keluarga. Sekarang setelah bapak meninggal, perjuangan ini saya teruskan sendiri, ujarnya lirih. Ishak mengaku, laporan-laporan terhadap dirinya kerap datang silih berganti. Puncaknya terjadi ketika ia dilaporkan oleh seorang perempuan berinisial H, WSR, yang menuduhnya melakukan penyerobotan lahan. Laporan itu menjadi dasar bagi penyidik untuk menjerat Ishak dengan pasal 167 KUHP. Tentang memasuki pekarangan orang lain tanpa izin, yang dimana penyidik sangat berantusias mencari-cari kesalahan saya sebagai terpenuhinya unsur-unsur dugaan penyerobotan. Namun, menurut Ishak, dasar hukum yang digunakan penyidik sangat lemah yang sangat dipaksakan. Coba bayangkan, 2 alat bukti yang digunakan oleh penyidik untuk menjerat saya sebagaimana alat bukti pertama penyidik adalah buku F milik Kelurahan Barombong, yang tidak terdapat nama kakek saya, Sultan bin Sumang, sebagai pemilik tanah tersebut, ungkapnya. Hal itu menurut Ishak sangatlah keliru yang dimana buku F yang dijadikan dasar bukti, itu hanyalah salinan, bukan dokumen asli, yang tidak ada satupun pejabat di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun Pemkot Makassar yang berani menjamin keaslian isi salinan buku F tersebut. Sebab, salinan buku F tersebut itu sudah tidak utuh lagi. Lalu bagaimana mungkin buku F yang bersifat salinan yang tak terjamin keutuhan isinya kemudian dijadikan bukti final oleh penyidik untuk memidanakan saya sendiri? Tegas Ishak. Alat bukti kedua yang dijadikan dasar oleh penyidik adalah patok tanah dan pos penjagaan sederhana yang terbuat dari kayu, yang sebenarnya merupakan milik kami sendiri. Anehnya, justru
Benda-benda tersebut dijadikan bukti bahwa saya telah memenuhi unsur pasal 167 KUHP tentang penyerobotan lahan milik Haj. WSR. Padahal, patok tanah dan pos penjagaan itu berdiri di atas lahan yang kami kuasai secara sah. Dengan dasar sejumlah dokumen resmi seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) sporadik.